awal kisahnya, katakan teman kita ini namanya Jack. Jack ini diangkat menjadi direktur oleh pimpinan sebuah perusahaan. Kebetulan si Jack ini berawal dari dia bekerja di perusahaan tersebut. Dia sangat gigih bekerja di sana. Dia telaten, detail dalam pekerjaannya, dalam setiap mengembankan tugasnya dia sangat amanah. Ketika itu sang pemimpin perusahaan ini melihat kegigihannya, melihat dedikasinya ke perusahaan ini sangat baik. Jadi pemimpinnya ini menilai dia sangat cekatan dan supel orangnya. Ketika itu dia diangkat menjadi direktur di sebuah perusahaannya, dan kebetulan perusahaan itu adalah perusahaan cabang yang baru dibuka. Jadi dia diangkat di situ. Ketika sudah diangkat, dia berpikir saya harus mencari kolega yang benar-benar saya percaya gitu. Akhirnya dia berinisiatif untuk mengundang rekan-rekannya untuk makan malam. Setelah makan malam, dia ngobrol-ngobrol asik, dan dia juga mengutarakan tujuannya, yaitu dia baru saja diangkat jadi salah satu direktur di sana ya. Ketika itu dia meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk bergabung dan bekerja sama untuk mengelola sebuah perusahaan itu. Dan beberapa temannya setuju untuk mendukung dia dan untuk bergabung bersama si Jack. Lambat laun si Jack berusaha dan terus mengembangkan perusahaannya ini menjadi perusahaan yang berkembang dan maju. Dan di situ disorot dari pemimpin perusahaan ya, dari pusat. Si Jack ini mampu untuk mengembangkan perusahaan cabangnya. Dan pada akhirnya ada temannya itu datang. Dia meminta bergabung, dia meminta untuk bekerja sama dengan dia. Dia minta diperkerjakan di perusahaannya. Ketika itu si Jack setuju. Dan si Jack karena dia sangat menghargai sebuah persahabatan dan dia mempercayai kalau sahabat-sahabatnya itu benar-benar mendukung dan siap untuk memajukan perusahaan tersebut. Dan pada akhirnya si Mr. M ini, katakan dia yang baru melamar itu, sahabatnya namanya Mr. M. Dia minta dipekerjakan dan bergabung bersama perusahaan si Jack. Akhirnya si Jack menerima dan sudah beberapa lama bergabung, dan produktivitas perusahaan itu meningkat dengan sistem yang dikelola si Jack dan dengan teman-temannya yang sangat super. Pada sebuah acara, yaitu rapat kerja perusahaan, dari petinggi-petinggi dan semua karyawan itu diundang ya. Dan di situ ada memang makan-makan, party dan lain sebagainya. Tapi si Jack membawa si Mr. M ini ke tempat khusus yang diadakan oleh bos besarnya. Di sebuah ruangan dia memperkenalkan Mr. M karena memang si Jack percaya sama Mr. M ini, dan diperkenalkan dengan bos besar si Jack ini. Ketika sudah diperkenalkan dan acara itu sudah berlalu, ketika itu sudah hampir beberapa tahun Mr. M dan si Jack ini bergabung ya. Dan ternyata Mr. M ini selalu datang ke tempat bos besar dan selalu ngobrol. Dan yang paling hebatnya, Mr. M ini selalu membocorkan apa yang dilakukan oleh si Jack. Si Jack lagi di perusahaan begini, ini itu, dia laporkan semua. Dan yang paling hebatnya, Mr. M ini mencari perhatian khusus lah kepada bos besar, dan intinya ingin menjatuhkan si Jack. Si Jack waktu itu nggak tahu. Si Jack masih berpikir positif tentang Mr. M. Si Jack masih selalu bersama
ketika di perusahaan senang ataupun susah. Tapi ternyata Mr. M ini dibalik si Jack, dia menusuk dari belakang. Si Mr. M ini selalu menjelek-jelekan di depan bosnya. Dan begitupun di depan karyawan si Jack ini, dia selalu menghasut dan ingin menjatuhkan si Jack. Ketika itu sahabat-sahabat yang pertama kali direkrut oleh si Jack ini dipengaruhi terus oleh Mr. M. Dan ketika itu mereka juga terhasut dan ingin menggulingkan si Jack. Akhirnya pada sebuah kesempatan Mr. Jack pun bisa disingkirkan oleh Mr. M. Dan yang anehnya ini, bos besarnya tidak meng-cross check dulu. Bos besarnya ini langsung percaya sama Mr. M. Dan akhirnya si Jack pun dikeluarkan dari perusahaan itu. Dan lebih terkejutnya, si Mr. M lah yang menggantikan si Jack. Setelah beberapa lama perusahaan itu dipegang oleh Mr. M, akhirnya menurun drastis. Kenapa? Karena orang itu walaupun mempunyai mimpi yang sangat hebat dengan kemauannya, tapi dia mendapatkannya dengan cara kotor, saya yakin hasilnya ini nggak akan maksimal. Lambat laun perusahaan itu semakin menurun dan semakin hampir bangkrut. Akhirnya sahabat-sahabat si Jack yang pertama kali direkrut oleh si Jack itu keluar satu persatu dari perusahaan itu. Dan dari situ si Jack hanya bisa memantau saja, oh ternyata begini, oh ternyata itu. Dan ada satu sahabat si Jack yang dulunya berkhianat sama si Jack itu datang dan menceritakan semuanya bahwa Mr. M lah yang menghasut mereka agar si Jack itu tersingkir dari perusahaannya. Dan ketika perusahaan itu hampir mau bangkrut, bos besar ini malah memecat si Mr. M dan tidak diberikan pesangon sepeser pun. Jadi ini adalah sebuah pelajaran yang sangat penting untuk kita semua, untuk rekan-rekan, untuk sahabat-sahabat, untuk bro-bro semua, bahwa sebuah kepercayaan itu tidak harus diberikan semuanya kepada yang kita percayai itu. Harus ada rahasia-rahasia yang memang tidak harus diketahui oleh mereka yang kita percaya. Dari pengalaman cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teman itu tidak semuanya baik dan tidak semuanya juga jahat, tapi kita harus waspada terhadap orang-orang yang kita percayai. Dan dari cerita itu kita mengetahui bahwa hukum karma itu tidak meski di akhirat, tapi hukum karma itu ada di alam dunia ini. Dan itu kontan loh. Hanya beberapa tahun langsung dia juga kena karmanya. Dia mencoba menyingkirkan Mr. Jack dengan menghasut sana sini agar semuanya benci dengan Mr. Jack, karena dia pengen jabatannya Mr. Jack. Padahal dia bisa bekerja di sebuah perusahaan itu berawal dari penerimaan permintaannya yang tadinya dia pengen bekerja dengan Mr. Jack dan Mr. Jack menerimanya. Berawal dari situ dia bisa bekerja di situ, di sebuah perusahaannya. Namun dengan ketamakannya dia pengen menguasai sebuah jabatan yang orang lain itu sudah membantunya, yang jabatan itu adalah milik sahabatnya yang pernah menerima dia bekerja di situ. Sakit, bro. Sakit sekali seperti itu, karena seakan-akan Mr. Jack ini ditusuk dari belakang. Seakan-akan Mr. Jack ini ditusuk beberapa temannya dari belakang. Padahal Mr. Jack ini yang mengangkat teman-temannya untuk bekerja di situ. Oke, bro semuanya, cerita ini semoga bermanfaat. Dan mari kita mengambil kesimpulan-kesimpulan yang baik dari sebuah cerita ini. Dan semoga kita akan lebih waspada lagi dengan orang-orang di sekitar kita.
orang-orang yang kita percayai, orang-orang yang kita sayangi, meskipun hati kita tulus untuk menyayangi mereka, untuk mempercayai mereka, tapi kenyataannya banyak yang sering berkhianat di belakang kita. Kenyataannya banyak yang ingin menusuk kita dari belakang. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai hati yang tulus, dan dia juga tidak mempunyai kasih sayang terhadapmu dengan tulus. Oke, terima kasih. Semoga cerita ini membuat kita sadar, membuat kita punya pengalaman, membuat kita punya ilmu, dan membuat kita lebih dan lebih pintar lagi. Semoga kita semua menjaga sebuah kepercayaan yang kita terima dari sahabat, keluarga, teman, atasan, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga video-video yang kita tayangkan ini bermanfaat bagi bro semua. Terima kasih. Salam. Hargailah orang yang pernah berjasa buat kamu. Sayangilah orang yang menyayangi. Cintailah orang yang mencintai, karena tulus itu lebih mulia daripada pengkhianatan.